Kita mengatakan atau mengakui tentang Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang terkasih, kita jumpa lagi dalam bilik bincang iman dalam tema Tri Hari Paskah atau Tri Hari Suci. Bilik kali ini merupakan kelanjutan dari bilik yang lalu, yakni Pekan Suci. Karena di dalam Pekan Suci itu kita juga merayakan Tri Hari Suci yang sungguh luar biasa pentingnya. Karena di dalam Tri Hari Suci itu kita merayakan peristiwa yang dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 5 dan pedoman tahun liturgi nomor 8 dikatakan sebagai puncak tahun liturgi. Artinya apa? Allah menghendaki supaya semua manusia selamat dan mengalami sukacita kehidupan baru dalam kebenaran anak-anak Allah. Maka gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia ini setiap tahun. Perayaan Tri Hari Paskah atau Tri Hari Suci ini dimulai dengan perayaan Ekaristi Kamis Putih pada malam hari hingga puncaknya malam Paskah dan berakhir dengan ibadat sore pada hari Minggu Paskah. Satu hal yang sangat penting adalah seluruh perayaan Tri Hari Suci atau Tri Hari Paskah ini sebenarnya bukan perayaan-perayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi merupakan satu perayaan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang berpuncak dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Maka pada hari pertama Tri Hari Suci itu kita merayakan dengan hari raya Kamis Putih. Di sana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dan Tuhan menetapkan Ekaristi Kudus. Dan gereja mengenang sebagai sakramen imamat dan rahmat komunio yang berdasarkan kasih Allah. Di sanalah kita mengalami peristiwa kasih, pembasuhan kaki Tuhan melayani muridnya. Dan kita pun diajak untuk bersama-sama dalam perayaan Ekaristi itu dengan prosesi dan tuguran di hadapan Ekaristi yang sungguh mengajak kita untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam penderitaan sengsara di mana Yesus ditangkap, diadili, dan disitulah kita turut merasakan, merenungkan bagaimana penderitaan yang ia berikan karena kasih. Untuk itu, di hari berikutnya kita pun diajak dalam ibadat Jumat Agung. Tidak ada Ekaristi. Kadang umat Allah keliru mengatakan Ekaristi Jumat Agung. Tidak ada. Kita merayakan ibadat Jumat Agung, perayaan Sabda yang berisi kisah sengsara Yesus menurut Yohanes. Tidak ada yang lain. Tiap tahun Yohanes dan doa umat Maria dan teristimewa penyembahan dan penghormatan salib. Disitulah tanda keagungan, kemenangan yang menjadi keselamatan bagi kita. Dan kita lanjutkan dengan hari Sabtu Suci. Pada Sabtu Suci ini gereja berhenti di makam Tuhan, merenungkan penderitaan, wafat, masuknya Tuhan ke dunia orang mati, menantikan kebangkitan dengan puasa dan doa. Pada Sabtu Suci atau Sabtu Hening ini, kita diajak untuk bersama-sama berdoa, bahkan dengan ibadat pagi bersama untuk masuk di dalam makam keheningan untuk merayakan persiapan merayakan Paskah Suci. Dan sebagai puncak Tri Hari Suci, kita semua merayakan malam Vigili Paskah, malam induk semua Vigili
pada malam ini gereja berjaga menantikan kebangkitan Kristus, maka perayaan malam Paskah harus diadakan pada malam hari dan secara istimewa, karena kita masuk di dalam puncak perayaan kemenangan dengan kasih Kristus yang sungguh memberikan diri. Kita ambil bagian di dalam perayaan-perayaan, dalam bacaan-bacaan yang mengajak kita untuk terus bersuka cita dan mempertahankan, mewartakan Kristus bangkit untuk keselamatan kita. Semoga kita makin hari makin diteguhkan dengan Paskah Suci, dan kita makin setia untuk merayakan kebangkitannya dalam hidup dan dalam perayaan iman. Tuhan memberkati kita. Dari Trihari Suci yang kita rayakan, makam menjadi pusat perhatian kita untuk merenungkan penderitaan, wafat, turunnya Yesus ke alam maut sambil menantikan kebangkitan. Pada hari ini gereja tidak merayakan Ekaristi, tetapi merayakan ibadat harian bersama yang sesuai dengan misteri Sabtu Suci. Maka mari kita bersama-sama para wanita yang mendatangi kubur Yesus, kita tinggal dekat makam sambil berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan singkat tadi, kita mendengar pewartaan Nabi Hosea yang berbicara tentang apa yang terjadi pada hari yang ketiga, yakni kebangkitan. Pada hari yang ketiga merujuk pada apa yang dikatakan dalam Injil, yakni ketika Yesus bernubuat tentang dirinya sebanyak 3 kali, bahwa ia sebagai anak manusia akan diolok-olok, akan disesah, akan dibunuh, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dalam syahadat iman kita mengatakan atau mengakui tentang Yesus Kristus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang kedua Trihari Suci. Apa yang terjadi pada hari yang kedua Trihari Suci yang juga disebut Sabtu Suci? Ini faktanya. Yang pertama, Sabtu Suci sering disebut orang dengan istilah
Sabtu Paskah. Dan istilah atau sebutan ini tidak tepat. Karena Paskah tidak pernah terjadi pada hari yang kedua, hari suci. Apalagi hari yang pertama. Maka istilah hari Paskah juga istilah yang tidak tepat. Paskah tidak terjadi pada hari pertama, tidak terjadi pada hari yang kedua, tetapi baru pada hari yang ketiga. Pada hari Sabtu suci belum terjadi kebangkitan. Hari Sabtu suci adalah hari kedua sesudah penyaliban dan wafat Yesus. Juga bisa disebut hari pemakaman atau penguburan Yesus. Oleh karena itu dalam ibadat sore hari Sabtu suci tidak ditiadakan oleh mereka yang merayakan Vigili Paskah pada Sabtu sore. Karena ibadat hari Sabtu suci, ibadat sore masih tentang Yesus yang wafat dan dimakamkan, belum berbicara tentang Yesus yang bangkit. Yang kedua, saudara-saudari, pada hari Sabtu suci gereja diajak untuk memandang makam Yesus, merenungkan penderitaan, wafat dan turunnya Yesus ke alam maut yang dalam syahadat iman disebut turun ke tempat penantian serta menantikan kebangkitan Yesus. Inilah yang perlu dilakukan oleh gereja pada hari Sabtu suci. Merenungkan penderitaan, wafat dan turunnya Yesus ke alam maut, disertai juga dengan doa. Maka kongregasi ibadat ilahi menganjurkan supaya pada hari Sabtu suci diadakan ibadat pagi bersama umat. Puji Tuhan bahwa di Gereja Maria Kusuma Karmel diadakan ibadat pagi bersama umat. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini ibadat pagi dilakukan secara online supaya umat juga tetap mengikuti dari rumah masing-masing, sehingga pada hari Sabtu suci selalu ada sesuatu yang dilakukan bersama gereja, yakni berdoa bersama. Di banyak tempat pada hari Sabtu suci tidak terjadi apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada sesuatu yang dilakukan, sehingga ada sesuatu yang hilang dari satu kesatuan tentang hari suci. Yang dirayakan hanya Yesus yang sengsara dan wafat pada hari Jumat Agung, lalu tiba-tiba kumpul lagi pada Vigili Paskah. Sabtu suci kosong, tidak ada kegiatan. Kongregasi ibadat ilahi sudah menata sedemikian rupa supaya pada hari Sabtu suci ada sesuatu, menjadi hari doa, hari renungan tentang Yesus yang turun ke alam maut.
Yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabtu Suci, gambar Yesus yang tersalib atau patung Yesus yang tersalib atau gambar Maria berduka cita bisa dipasang di depan altar seperti yang kita lakukan di gereja MKK ini. Tujuannya apa? Supaya bisa dihormati oleh umat beriman yang datang ke gereja untuk berdoa bersama seluruh gereja. Gereja menjadi tempat ziarah di mana umat beriman datang dan berdoa. Sayang, masa pandemi COVID-19 membuat tidak mungkin umat datang di Sabtu Suci pagi dan berziarah di gereja ini untuk berdoa bersama. Yang keempat, saudara, pada hari Sabtu Suci gereja tidak pernah merayakan Ekaristi atau Misa Kudus. Dalam satu tahun liturgi ada 2 hari di mana gereja tidak pernah merayakan Ekaristi atau Misa Kudus. Pertama, hari Jumat Agung, dan yang kedua hari Sabtu Suci. Jadi ada 2 hari berturut-turut di mana gereja tidak merayakan Ekaristi. Maka jangan pernah minta intensi misa pada hari Jumat Agung dan Sabtu Suci. Oleh karena itu, sakramen yang tidak boleh dirayakan pada hari Sabtu Suci dan Jumat Agung, selain sakramen Ekaristi, juga sakramen perkawinan tidak boleh ada, kecuali sakramen tobat dan sakramen urapan orang sakit boleh dilakukan pada hari Sabtu Suci. Yang kelima, saudara-saudari, Sabtu Suci adalah satu-satunya hari di mana Bunda Maria tidak bersama Yesus putranya. Dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria melalui Romo Don Stefano Gobbi, seorang penggerak gerakan Imam Maria sedunia, yang disampaikan dalam wawancara batin pada hari Sabtu Suci tanggal 18 April 1987, Bunda Maria mengatakan demikian: inilah satu-satunya hari yang aku jalani tanpa Yesus. Ia sudah meninggal. Ia sudah dimakamkan. Saudara-saudari, inilah 5 fakta yang terjadi pada hari Sabtu Suci. Mari kita maknai bersama hari Sabtu Suci ini, terutama dengan doa dan renungan. Selain kita lakukan bersama pada pagi hari ini, kita juga bisa mengisi secara pribadi sepanjang hari ini, sepanjang hari Sabtu Suci ini, dengan doa dan renungan pribadi sambil menantikan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Kristus penembus telah wafat dan dimakamkan bagi kita.
tetapi ia bangkit dan hidup kembali, maka marilah kita menyembah Dia dan menyampaikan permohonan kita kepadanya.